Shalom, selamat malam Jemaat Misbah Doa dimanapun berada pada malam hari ini. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang pada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan malam hari ini. Biar kiranya hadirat Tuhan boleh memenuhi setiap kita dimanapun kita berada pada malam hari ini. Apapun yang sedang kita alami, apapun yang sedang terjadi, mari sama-sama bersyukur untuk setiap hal yang sudah Tuhan adakan di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama satukan hati di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau malam hari ini kami masih boleh diberikan kesempatan kembali untuk datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan, buat kasih Tuhan, buat pertolongan Tuhan, buat kebaikan Tuhan yang tak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami mau buka hati kami mau datang dengan segenap hati, dengan segenap kerinduan kami Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu. Terlebih kami mau belajar akan kebenaran-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami saat ini, apapun yang terjadi kondisi di luar kami saat ini Tuhan, kami mau percaya penuh kepada-Mu bahwa Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar segenap hidup kami, segenap nafas kami menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari sama-sama datang pada Tuhan malam hari ini, bawa ucapan syukur-Mu, bawa pujian penyembahan-Mu, sembah Dia. Yesus, terima kasih. Yesus, Kaulah segalanya di hidup kami. Ada yang lain yang layak disembah, hanya Engkau Tuhan. Biar hidup kami jadi penyembah yang benar, yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Oh, terima kasih Tuhan. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di bawah kaki-Mu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untuk-Mu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di atas mezbah-Mu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagi-Mu. Segenap hidup, segenap hidup, segenap nafasku
jadi persembahan, jadi persembahan di bawah kakimu. kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mezbamu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di atas mezbamu. Kekuatanku, kejayaanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Segenap hidup, segenap hidup kami, segenap nafas kami Tuhan, biar jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di atas mezbamu. Kekuatanku, harapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Mari datang pada Tuhan dengan kesungguhan hati, dengan segenap hidup, segenap nafas. Yes. Kami sembah Engkau Tuhan malam ini. Kau yang bertata atas pujian penyembahan kami. Jesus, Jesus. Oh, ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan.
ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku, ku sembah Kau dengan segenap hidupku, ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku, ku sembah Kau dengan segenap hidupku. Mari sembah Tuhan, lebih lagi datang. Kami sembah Engkau Tuhan malam ini. Yesus, Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Tidak ada nama lain yang kami sembah. Ku sembah Kau dengan segenap jiwaku, ku sembah Kau dengan segenap hidupku, ku sembah, ku sembah. Mari sembah Dia, sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku, ku sembah Kau dengan segenap hidupku. Segenap hidup, segenap nafas, mari dengan kesungguhan hatimu datang pada Tuhan malam ini. Biar hidup kita jadi persembahan kakimu yang berkenan di hati Tuhan. Yes. Banggaanku, Kejayaanku, tak ada artinya selain untuk-Mu. Segenap hidup, segenap hidup, segenap segenap nafasku jadi persembahan di atas mesbah-Mu. kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagi-Mu. Segenap hidup, segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di bawah kaki-Mu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untuk-Mu Tuhan. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di atas mesbah-Mu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagi-Mu.
Biar segenap hidup, segenap nafas kami jadi persembahan di atas kakimu. kebanggaanku, kejayaanku tak ada artinya, tak ada artinya selain untukmu segenap hidup kami segenap nafasku jadi persembahan di atas mezbahmu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Mari jemaat mezbah segenap hidup dengan kesungguhan hati, mari naikkan pujian. Biar ini menjadi doa kami Tuhan. Kami menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Biar Engkau temukan kami berkenan di hatimu Tuhan. Artinya selain Untukmu segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di atas mezbahmu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. biar segenap hidup kami Tuhan, segenap hati kami Bapa, kami taruh di atas mezbah. Oh sembah kami Tuhan, kami bawa persembahan kami, hidup kami di atas mezbah-Mu Tuhan. Sembah pujian, segala hormat, syukur bagi-Mu Yesus. Ditinggikan Engkau sampai selama-lamanya, yang layak, yang layak, yang layak. Kami sembah. Berkuasa-Mu itu yang menjamah setiap pribadi lepas pribadi. Mengalir kuasa-Mu, jamah setiap kami Tuhan. Mari jangan lewatkan setiap kami dimanapun kami berada saat ini. Tuhan, kami percaya kuasa Roh-Mu Tuhan mengalir, menjamah setiap kami pribadi lepas pribadi. Oh mengalir kuasa, mengalir kuasa Roh Kudus, mengalir dimanapun kami berada saat ini. Kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak pernah terbatas Tuhan. Engkau jamah setiap hati, Engkau lawat setiap kami. Yesus, Yesus, kami cari wajah-Mu. Sembah Kau Yesus Tuhan. Oh haleluya.
Tuhan, itu yang melembutkan setiap hati, itu yang membawa setiap kesembuhan buat setiap kami yang memerlukan. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas Tuhan. Mengalirlah Roh Kudus di tempat kami. Mengalir, pulihkan setiap hati kami Tuhan. Oh, jamah setiap kami. Mengalir kuasa, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalir kuasa-Mu Tuhan. Oh, mengalir ini amin. Mengalir kuasa-Mu. Haleluya. Biar kuasa mujizat-Mu terjadi atas setiap kami. Mengalir kuasa-Mu. mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh-Ku. Pulihkan setiap kami Tuhan. Engkau yang jamah setiap hati kami. Mengalir kuasa-Mu. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalir Tuhan. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh-Ku. Pulihkan setiap kami. Jamah setiap kami. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalir terus. Mengalirlah di tempat Hadirat-Mu Tuhan itu yang menjamah setiap pulihkan setiap hati Tuhan. Oh Roh Pulihkan setiap kami. Amin Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus mengalir mengalirlah kuasa Roh Kudus. Amin Yesus. Mengalirlah Yesus, di Yesus. tempat ini. Kami panggil Engkau Tuhan. Kami perlu kuasa-Mu. Kami perlu Oh Engkau Tuhan. Roh Kami perlu Engkau. Kudus. Tuhan, ini setiap kami. Ini setiap kami datang. Oh, biar kuasa-Mu itu yang jamah setiap kami Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang kami tahu sepanjang kami hidup di dalam kebenaran Tuhan, selagi kami bergantung kepada Engkau, maka Tuhan selalu ada. Engkau berdaulat penuh atas hidup kami sampai hari, bahkan selama-lamanya. Mengalirlah Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus.
kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam ini kami boleh berjumpa kembali di Mesbah Doa. Semoga anugerah Tuhan berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami buka hati bagi firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita boleh berjumpa kembali di Mesbah Doa, dan saya percaya Tuhan yang selalu memberikan kita kekuatan, Tuhan yang terus menolong dan menopang bagi kita anak-anaknya yang mau terus setia mencari Dia. Iya, baik, sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan, saya bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Ya, shalom, selamat malam Ibu. Nama saya Ramada Manik ya, dari Bogor. Shalom yang di Bogor. Saya pengikut Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur sejak tahun 2020. Ya. Saya mau bersaksi ya sebelum COVID ya, tahun 2019 lalu usaha saya sebagai advokat yaitu pengacara berjalan dengan baik, dan kondisi keuangan saya puji Tuhan terus mencukupi. Akan tetapi pada masa masuk COVID 2020 dan seterusnya, kondisi keuangan saya mulai tidak stabil. Sejak COVID tidak ada lagi klien yang datang. Sejak saat itu saya yang tadinya punya uang lama-lama mulai habis, bahkan kendaraan mobil pun terpaksa harus dijual untuk memenuhi keperluan anak-anak saya sekolah dan kuliah. Selain uang dan mobil yang sudah saya jual, saya masih memiliki sebidang tanah. Dan saya selalu bawa dalam doa agar tanah tersebut laku terjual. Di dalam doa saya berkata, Tuhan Yesus, ya kalau orang lain Tuhan tolong, maka aku juga pasti Tuhan tolong. Kalau Ibu Debbie Basjir Tuhan tolong, maka saya juga pasti Tuhan akan tolong. Saya terus imani dan berdoa seperti itu, Bu. Dan puji Tuhan, benar-benar mujizat terjadi. Tanah saya laku ya, terjual saat di rekening ATM saya saat itu hanya ada uang 146.000 saja, dan saat itu juga tanah saya terjual. Puji Tuhan, Tuhan ajaib, Bu. 5 tahun bukanlah waktu yang singkat ya. Jadi dari setelah COVID ya sampai sekarang mungkin ya 5 tahun bukan waktu yang singkat. Akhirnya doa saya dijawab Tuhan. Dan saya tahu sekarang apa yang Alkitab katakan, bahwa waktu Tuhan bukanlah waktu kita bukanlah waktu Tuhan. Namun kalau sudah waktunya Tuhan, ya pasti Tuhan akan beri yang terbaik. Saya merasakan dengan sangat luar biasa pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Dalam kesulitan ekonomi pun Tuhan tetap menolong. Saya tidak dipermalukan ya oleh siapapun, karena saya yakini saya ini dijadikan Tuhan kepala dan bukan ekor. Pertolongan Tuhan Yesus sungguh nyata dalam hidup saya ya, dan di dalam doa ada kuasa dan mujizat yang terjadi. Karena itu puji Tuhan ya, biarlah kita semua jangan pernah lelah, jangan pernah letih berdoa kepada Tuhan Yesus, dan kita harus percaya ya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa atas segala masalah di hidup kita. Demikianlah kesaksian saya. Terima kasih Ibu Debbie Basjir yang sudah membacakan kesaksian ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu sekeluarga. Amin, amin, amin. Iya, itulah Tuhan, saudara. Ia tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah terlalu cepat. Waktunya itu pasti yang terbaik. Ya, kita mendengarkan satu kesaksian yang begitu luar biasa
Ya, bagaimana ketika sudah di ujung tanduk rasanya ya, rasanya aduh uangnya tinggal berapa tadi, 146.000. Namun ya Tuhan jawab tepat pada waktunya, tanahnya laku dan boleh mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Karena itu saudara, biarlah kita semua mau tetap berharap pada Tuhan dan jangan pernah berhenti untuk terus bersuka cita di dalam Tuhan. Iya, baik, sekarang kita masuk di Amsal pasal yang ke-6 ya. Jadi kemarin kita kembali terlewati Amsal 3 dan 4, yang 5 sudah, sekarang kita masuk Amsal pasal yang ke-6. Berbagai-bagai nasihat. Amsal pasal yang ke-6, hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung ya bagi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan. Dikatakan di sana, hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu, pergilah, berlututlah dan desaklah sesamamu itu. Iya, jadi di sini dikatakan saudara, apabila kita ini jatuh di dalam dalam satu persoalan di mana kita ini menjadi penanggung sesama kita, dikatakan, dan kita ini terjerat di dalam perkataan mulut kita, tertangkap di dalam perkataan mulut kita sendiri, buatlah begini kata firman Tuhan ya, desaklah sesamamu itu dan memohonlah kepada dia, berlutut ya, dan mintalah supaya dia itu membebaskan saudara. Di sini dikatakan saudara ya, janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk, lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Ayat ini mengajarkan bukan untuk ya berdalih atau tidak mau bermurah hati. Ya, tetapi ya banyak orang itu akhirnya ya memikul beban yang seharusnya tidak dia pikul karena dia mau menjadi penanggung sesamanya. Ya, ketika kita ini memang harus menolong orang lain saudara, tapi ketika kita menjadi penanggung, dikatakan maka desaklah ya dan keluarkanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan. Maksudnya ya jangan masuk terlalu dalam di dalam urusannya orang, ya menjadi penanggung bagi sesamamu, padahal ya harusnya engkau tidak perlu sampai seperti itu saudara ya. Seringkali akhirnya banyak orang yang hidupnya menderita karena ya kita ini selalu mau menjadi penanggung bagi sesama kita, dan kita tidak mengajari orang lain untuk berharap pada Tuhan, sehingga mereka itu hanya berharap pada diri kita sendiri. Ya, dengan cara-cara yang tidak bertanggung jawab, ya, akhirnya seringkali orang memakai ya kebaikan kita untuk menanggung kehidupan mereka, sehingga tanpa kita sadari kita sudah membiarkan orang lain itu jadi malas dan dia tidak mau bekerja, sehingga dia itu menjadi miskin. Ya, adalah penting untuk memelihara keseimbangan antara kemurahan hati dan juga ya dengan menjadi penanggung bagi sesama kita. Kita ini harus murah hati, tetapi kalau kita sudah menjadi penanggung itu sudah tidak baik saudara. Ya, karena Allah itu ingin agar kita menolong teman-teman atau orang-orang yang membutuhkan. Tetapi Tuhan tidak mau ya, dan Tuhan tidak berjanji untuk ya kita ini menutupi biaya setiap komitmen daripada orang, sehingga kita ini tanpa sengaja mengajar orang untuk tidak bertanggung jawab terhadap kehidupannya. Ya, seringkali ya kita menjadi penanggung terus ya. Saya juga dulu pernah saudara, ada orang yang setiap kali dia terlilit hutang, dia datang sama saya tolong. Ya setiap kali begitu, tapi begitu terus, lama-lama
ya Tuhan juga menegur saya gitu ya, jangan kamu itu mau terus jadi penanggung, sehingga orang itu juga nggak bertobat, orang itu nggak kapok-kapok, dan akhirnya ya kita membuat dia terjerumus lebih dalam karena dia tahu, oh ada saya ini punya penanggung kok. Kalau saya dikejar utang atau saya gini, oh saya bisa lari sama si A, si B, si C. Firman Tuhan bilang, lepaskanlah dirimu seperti kijang dari tangkapan, ya janganlah engkau itu menjadi penanggung bagi sesamamu. Ya, ayat 6 dikatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Ya, jadi para pemalas, orang yang tidak mau bekerja sehingga mereka menjadi miskin, firman Tuhan itu bilang belajar dari semut. Semut itu nggak ada bosnya, semut itu nggak ada pemimpinnya, semut itu nggak ada pengawasnya, semut itu nggak ada yang mengatur. Tapi semut itu sangat bijaksana. Ya, kalau musim panas dia bekerja giat untuk mengumpulkan makanan di sarangnya, supaya ketika datang musim dingin dia tidak kekurangan makanan, ya. Dia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpul makanannya pada waktu panen. Ya, itu semut, saudara. Sehingga kita disuruh belajar dari semut, hai para pemalas. Ya, kalau semut saja tahu bagaimana dia harus mengelola kehidupannya, bekerja sungguh-sungguh dan menyimpan makanan untuk ya saat-saat susah, maka kita juga harus belajar dari semut. Ya, terutama dikatakan semut itu dia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpul makanannya pada waktu panen. Ya, sehingga dia tidak kelaparan di musim dingin, di musim hujan, saat dia nggak bisa keluar untuk cari makanan. Artinya apa? Kita juga manusia diajarkan, ya ketika kita diberkati Tuhan, jangan lupa simpan, saudara, menabung. Supaya ketika datang masa-masa sulit dalam hidup kita, ya kita masih bisa punya tabungan untuk kita bisa bertahan hidup. Seperti kesaksian yang kita dengar tadi, seorang ibu 5 tahun dia terus pakai tabungan yang ada sama dia untuk mencukupi kehidupannya, sekolah anaknya, dan di waktu yang tepat ketika uangnya sudah benar-benar habis, ya dia bisa menjual tanahnya sehingga dia bisa terus melanjutkan kehidupan. Ya, kalau kita punya berkat, saudara, kita harus menata berkat itu, jangan boros. Yang kita menghabiskan berkat beli tas, beli baju baru, beli apa baru, ya, dan kita lupa untuk menyisihkan, untuk ada investasi walaupun kecil-kecilan. Di sini kita belajar dari semut, ya. Semut itu ketika waktu panen dia kumpul. Ya, ketika saudara punya uang yang berlebih, saudara coba ya cicil emas ya di bank atau di Penggadean itu ada cicilan emas, sehingga kalau ada uang lebih taruh di sana, waktu sudah lunas emasnya diambil. Nah, emas ini bisa kita pakai sebagai cadangan ketika datang musim dingin, musim hujan. Ini ibarat akan kita suatu saat tidak bisa bekerja, mungkin karena kita sakit atau seperti ketika datang pandemi, ya maka Tuhan akan memelihara kita ketika kita ini bisa menata keuangan kita. Semut itu ya di musim panas, di musim panen dia kerja, dia kumpulkan makanan. Ya, sehingga ketika musim dingin dia tidak bisa keluar, ada persediaan makanan sehingga mereka tidak mati kelaparan. Masa semut saja bisa mengatur kehidupannya, kita manusia nggak bisa, saudara, ya. Hai pemalas, ayat 9, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, ya, untuk tinggal berbaring, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Ya, saudara, dikatakan bahwa orang kalau ya malas, tidur sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, berbaring, nggak mau kerja, cuma tidur, maka datanglah kemiskinan. Ya, jadi kita ini diserbu, dikatakan orang-orang menyerbu kita, kemiskinan datang tiba-tiba. Kita nggak bisa apa-apa kalau kita nggak bekerja. Ayat 12 berkata, tak berguna dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merancangkan kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran. Ya, dikatakan orang yang bermulut serong, mulutnya ini suka putar balik, ya, kalau ngomong kebenaran dijadikan
kebohongan dijadikan kebenaran. Ya, tidak berguna orang-orang yang hidup seperti ini, saudara. Jahat, ya, mereka yang hidup dengan mulut serong, yang bermain mata, mengedipkan mata, ya. Dan yang bermain kaki, menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat. Ya, biar kita semua ini selalu senantiasa introspeksi diri, jangan sampai kita juga menjadi orang yang seperti itu. Ya, kita hidup di dalam ya tipu muslihat dan merencanakan kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran. Hatinya itu mengandung tipu muslihat, senantiasa merancangkan kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran. Jangan sampai gara-gara kita, saudara, akhirnya orang bertengkar. Ya, gara-gara kita ada pertengkaran antara kita dengan orang lain. Ya, kita buang semua sifat-sifat yang buruk, yang hati penuh tipu muslihat, supaya kita ini tidak menimbulkan pertengkaran. Orang itu kalau hatinya busuk, mulutnya juga serong, perkataannya tidak benar, aduh, itu sangat menimbulkan pertengkaran. Dia bisa membolak-balikan keadaan, saudara, ya. Yang seperti ini harus bertobat. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba, sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Ya, dikatakan bahwa orang-orang yang seperti itu dengan tiba-tiba dia ditimpa oleh kebinasaan dan sesaat saja ia diremukkan tanpa bisa dipulihkan lagi. Ngeri kalau kita ini hatinya jahat, mulutnya serong, ya, bohong, sukanya bikin pertengkaran. Ya, di mana kita ada di situ ada pertengkaran. Nih, bertobat, saudara. Maka dikatakan kalau datang malapetaka itu akan datang tiba-tiba dan kita akan diremukkan, bahkan tidak bisa dipulihkan lagi. Karena Tuhan itu melihat hati. Tuhan itu benci dengan hal-hal yang ya tidak benar. Ayat 16, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Yang pertama itu mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, dan seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran, saudara. Ini yang dibenci Tuhan, 6 perkara. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, dan seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran, saudara. Jadi jangan sampai ini ada dalam hidup kita. Ada orang-orang yang suka bikin pertengkaran, suka bikin perpecahan, saudara. Ya, jangan, supaya kita ini hidup diberkati oleh Tuhan. Baik, kita akan lanjutkan besok. Kita tundukkan kepala dan kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih buat setiap didikan lewat kebenaran firman-Mu, Bapa. Ajar kami, tuntun kami untuk melangkah dalam kebenaran-Mu, sehingga langkah kami tidak berjalan pada jalan kebinasaan, tidak punya hati yang serong, mata sombong, lidah dusta, supaya kami ini tidak menjadi orang-orang yang menimbulkan pertengkaran, saudara, tapi kami menjadi orang yang membawa damai. Di mana kami berada, di situ ada damai sejahtera. Berkati setiap anak-anak-Mu, Bapa, setiap pergumulan yang kami alami, kami tahu dalam nama Yesus ada jalan keluar. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau beri pemulihan, yang hari-hari ini bergumul untuk keluarga, rumah tangga, pemulihan dalam pekerjaan, keuangan, kesehatan, Tuhan turut bekerja. Apapun yang jadi pergumulan kami tahu Tuhan Engkau yang pegang kendali, Engkau yang tuntun hidup kami, supaya rumah tangga kami senantiasa dipulihkan, Tuhan. Suami bertobat, istri bertobat, anak-anak bertobat. Kami semua hidup dalam perkenan-Mu, ya Bapa. Berkati setiap mereka yang terlilit masalah keuangan, hutang piutang, yang ingin menjual aset, yang mencari pekerjaan, Tuhan juga memberkati. Waktu kami bertobat, sungguh-sungguh cari Tuhan, kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu, Bapa, mereka yang hari-hari ini ada dalam pergumulan yang berat, Tuhan beri kekuatan. Kami mengangkat tangan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah buat Indonesia, hujan pertobatan tercurah atas pemerintahan kami, Bapak Presiden, wakilnya, jajaran kabinet yang ada, para menteri, MPR, DPR, DPD, bahkan semua perwakilannya di daerah-daerah. Dalam nama Yesus, roh takut akan Tuhan turun atas hidup mereka, agar juga mereka melakukan pekerjaan mereka untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
Ampuni bangsa kami Tuhan dari segala kelalaian dan kealpaan. Biarlah Tuhan mengasihi bangsa ini, sehingga Tuhan memberkati rakyatnya, pemerintahnya, tanahnya, udaranya, airnya, semua diberkati Tuhan. Keluputan terjadi, semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, lawatan Tuhan turun dan ada pertobatan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini, buat rombongan Mesbah Doa tanggal 20 nanti akan pergi bersiara ke Israel. Biarlah penyertaan Tuhan sempurna dari berangkat sampai kami kembali ke tanah air, semuanya di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, karena itu saudara mari buka hati dan tanganmu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel. Shalom buat semua saudara yang ada di Pekanbaru. Saya mengajak untuk kita sama-sama bersama untuk merayakan ibadah KKR, Kebangkitan Kebangunan Rohani, tanggal 11 Oktober ya, yang ada di Pekanbaru bisa hadir bersama-sama. Kita datang untuk merayakan masih dalam rangka kemerdekaan, itu di Hal A Rumbai, Kompleks Sport Center Rumbai, Jalan Yosudarso, Kelurahan Lembah Damai, Kota Pekanbaru, Riau. Sekali lagi yang ada di Pekanbaru bisa hadiri KKR bersama saya dan Sari Simorangkir tanggal 11 Oktober.